Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik Charlie Frans Putralando. Saya dari kelas 10 Mekatronika TDK. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur resistor pada rangkaian paralel. Kita di sini mengukur tegangan dan arusnya. Bagaimana caranya? Mari kita simak videonya sama-sama. Oke, jadi ini merupakan resistor yang kita akan gunakan sebagai sampelnya ya. Bisa dilihat resistor ini punya warna ya, punya warna yang berbeda. Bukan sama semua, ada warna ini juga nih, ini warnanya beda kan. Tuh beda. Nah, jadi kita akan pakai yang ini. Yes, terbang dia kan. Kita akan pakai yang ini. Nah, ini ada warnanya. Setiap warna ada nilainya di dalam resistor ini. Yang pertama ada kuning, ungu, emas dan emas. Saya akan taruh tabelnya di sini. Tabel nilai dari warna-warna ini. Yang pertama ada warna kuning. Nah, warna kuning ini bisa dilihat nilainya 4, ungu 7. Nah, jika sudah tahu kedua warna pertama, itu berarti langsung digabungkannya jadi 47. Nah, untuk warna ketiga, emas, bisa lihat situ emas 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1. Jadi 47 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 47 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 4,7. Nah, untuk yang terakhir, warna terakhir warna emas itu adalah nilai toleransinya. Nilai toleransi bisa dilihat di situ, itu 5%. Jadi penulisannya adalah 4,7 ohm kurang lebih 5%. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, metode yang kedua kita akan menggunakan yang namanya avometer. Nah, avometer ini punya seperti dua apa ini nah. Pokoknya dua ini namanya apa nggak tahu. Nah, ini untuk melakukan pengukuran pertama kali kita harus melakukan yang namanya kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi merupakan untuk melihat mengatur standarisasi dari sebuah alat ukur. Jadi kita akan misalnya ini kita akan menggunakan 1 kali 1000. Nah, untuk mengukur resistor ini ada lambangnya resistor. Kita menggunakan apa namanya ini? Tanda yang di atas ya, yang warna merah ini. Kita melihat nilainya nanti pada saat mengukur tuh tanda atas ini. Oke, di atas garis cermin. Jadi 1K kita kalibrasi dulu. Tuh. Sampai dia ke 0. Udah benar-benar ke 0 kan itu? Nah, tuh, udah benar-benar ke 0. Saat kita mau mengukur, pastikan selalu dikalibrasi. Karena nilainya pasti berbeda saat mengkalibrasi dikali 10 ini, dikali 1. Itu berbeda semuanya. Jadi pada saat mengganti ini, dari 1K ke 10 itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Contohnya ini. Nah, pasti jadi tidak pas dia karena dia udah sesuai tadi di 1K ini. Oops, sorry, copot, bos, copot. Oke, udah pas di 1K ini. Jadi dia makanya tidak sesuai di 10. Jadi kita harus kalibrasi. Setiap pergantian kita harus kalibrasi. Ini kalibrasi dulu. Dan usahakan kepala tegak di atas itu ya, di atas avometernya biar kita sesuai. Nah, seperti itu. Dikali 1 juga seperti itu. Oke. Nah, ini namanya project board. Jadi untuk memudahkan kita mengukur resistornya, jadi kita tinggal tancapkan resistornya di sini. Tuh, jadi kita tidak perlu pegang-pegang lagi, jadi tinggal mengukur aja gini ya kan. Sap. Mantap ya kan. Mantap kali bah gitu. Nah. Kenapa kita tidak pakai tangan? Karena kalau pakai tangan itu kan listrik juga bisa mengalir ke tubuh kita. Tubuh kita juga merupakan pengantar yang baik bagi listrik. Jadi saat kita mengukur takutnya resistornya tidak sesuai. Nilai resistornya tidak sesuai. Nah, itulah fungsi dari project board ini. Sebenarnya banyak fungsinya, cuma saya tahunya itu aja. Jadi kita akan mulai melihat mengukur resistornya. Oke, ini resistornya nih. Bisa lihat ini resistor yang tadi ya. Buang dulu ini. Resistor yang tadi kita tancapkan.
dulu di sini di project board. Cara mengukur ini metode kedua ya. Cara mengukur menggunakan avometer. Tadi kan udah dengan warna, sekarang dengan avometer. Masih dengan resistor yang sama. Ya, kuning, coklat, emas. Nah, taruh di sini. Seperti yang kita tahu, merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Tapi untuk resistor ini itu tidak masalah mau dia terbalik seperti ini atau seperti ini. Tidak masalah. Jadi kita pertama kalibrasi dulu. Kita pakai di 1K ya, 1K. Nah, kita kalibrasi dulu. Oke, kita kalibrasi. Sudah itu kita ukur. Nah, bisa dilihat itu nilainya tidak nampak ya. Maksudnya 0. Jadi berarti nilai resistor ini terlalu kecil untuk 1 kali 1000. Jadi kita kecilkan lagi di 10 kali 10. Kecilkan. Kita kalibrasi dulu karena tidak sesuai takutnya kan. Seperti biasa kalibrasi. Ingat kalibrasi penting. Lalu kita ukur. Begitu. Nah, kita ukur. Apakah sudah nampak nilainya? Nah, sudah. Nah, yang kita dapat di sini itu 0,2. Setiap dari 0 ke 1 itu 0,2 ya. Itu yang kecil-kecil ya. Jadi 0,2, 0,4. Jadi 0,4. Oke. Nah, terus di 0,4 itu dikali dengan 10 karena kita pakai 10 jadi 4. Oke, 4. Nah, kenapa tidak sesuai? Sabar dulu. Kita carinya dengan nilai toleransinya. Kan ada tadi nilai toleransi. Yang pertama kan nilainya kita ukur pakai warna, jadi itu 4,7 lebih 5%. Nah, pada saat mengukur avometer kita mendapatkannya 4. Kenapa? Ya kan? Kenapa beda? Nah, itu gunanya dari toleransi ini. Gunanya dari toleransi ini. Jadi kita buat 4 kali 5 per 10. Per 100, sorry. 4 kali 5, 20. 20, jadi sama dengan 20. 0,2. 0,2. Ya kan? Nah, ini 0,2 jadi 4,4 tambah 0,2 atau 4 kurang 0,2. Oke. Jadi 4,2 atau 4 ya atau iya 3,8. Nah, begitu. Apa ini juga tidak sama. Nih, tidak sampai ke yang ini. Mungkin itu juga berpengaruh pada mungkin avometernya yang salah atau resistornya yang sudah tidak kuat lagi mungkin. Halo, perkenalkan nama saya Hendrik Charlie Franz Puterlando. Saya dari kelas 10 Mekatronika TDK. Kali ini pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran resistor pada rangkaian seri. Mari kita simak videonya. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada project board, kedua ada avometer analog. Di sini saya pakai analog. Ketiga ada resistor, beberapa resistor di sini dengan warna yang berbeda pastinya. Dan keempat ada baterai sebagai sumber dari pada rangkaiannya nanti, sumber voltnya. Jadi saya di sini memakai
baterai Afriedi yang 9 volt. Oke, pada tahap pertama ini kita akan mengukur resistornya terlebih dahulu. Jadi saya akan menunjukkan cara mengukur resistor. Yang kita butuhkan project board dan resistornya itu sendiri. Nanti kita akan pakai satu aja resistornya sebagai contoh untuk mengukurnya, atau kemungkinan dua. Nah, untuk mengukur resistor itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan warna. Ini ada warnanya kan. Nanti ini ada angkanya setiap warna, ada nilainya setiap warna. Terus yang kedua menggunakan avometer. Ini avometer. Kita akan menggunakan avometer. Langsung aja ya. Oke, jadi ini merupakan resistor yang kita akan gunakan sebagai sampelnya ya. Bisa dilihat resistor ini punya warna ya, punya warna yang berbeda. Bukan sama semua, ada warna ini juga nih, ini warnanya beda kan. Tuh, beda. Nah, jadi kita akan pakai yang ini. Terbang dia kan. Kita akan pakai yang ini. Nah, ini ada warnanya. Setiap warna ada nilainya di dalam resistor ini. Yang pertama ada kuning, ungu, emas, dan emas. Saya akan taruh tabelnya di sini. Tabel nilai dari warna-warna ini. Yang pertama ada warna kuning. Nah, warna kuning ini bisa dilihat nilainya 4, ungu 7. Nah, jika sudah tahu kedua warna pertama, itu berarti langsung digabungkannya jadi 47. Nah, untuk warna ketiga, emas, bisa lihat situ emas 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1. Jadi 47 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 47 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 4,7. Nah, untuk yang terakhir, warna emas itu adalah nilai toleransinya. Nilai toleransi bisa dilihat di situ, itu 5%. Jadi penulisannya adalah 4,7 ohm kurang lebih 5%. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, metode yang kedua kita akan menggunakan yang namanya avometer. Nah, avometer ini punya seperti dua apa ini nah. Pokoknya dua ini namanya apa nggak tahu. Nah, ini untuk melakukan pengukuran pertama kali kita harus melakukan yang namanya kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi merupakan untuk melihat mengatur standarisasi dari sebuah alat ukur. Jadi kita akan misalnya ini kita akan menggunakan 1 kali 1000. Nah, untuk mengukur resistor ini ada lambangnya resistor. Kita menggunakan apa namanya ini? Tanda yang di atas ya, yang warna merah ini. Kita melihat nilainya nanti pada saat mengukur tuh tanda atas ini. Oke, di atas garis cermin. Jadi 1K kita kalibrasi dulu. Tuh. Sampai dia ke 0. Udah benar-benar ke 0 kan itu? Nah, tuh, udah benar-benar ke 0. Saat kita mau mengukur, pastikan selalu dikalibrasi. Karena nilainya pasti berbeda saat mengkalibrasi dikali 10 ini, dikali 1. Itu berbeda semuanya. Jadi pada saat mengganti ini dari 1K ke 10 itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Contohnya ini. Nah, pasti jadi tidak pas dia karena dia udah sesuai tadi di 1K ini. Copot. Oke, udah pas di 1K ini. Jadi dia makanya tidak sesuai di 10. Jadi kita harus kalibrasi. Setiap pergantian kita harus kalibrasi. Ini kalibrasi dulu. Dan usahakan kepala tegak di atas itu ya, di atas avometernya biar kita sesuai. Nah, seperti itu. Dikali 1 juga seperti itu. Oke. Nah, ini namanya project board. Jadi untuk memudahkan kita mengukur resistornya, jadi kita tinggal tancapkan resistornya di sini. Tuh, jadi kita tidak perlu pegang-pegang lagi, jadi tinggal mengukur aja gini ya kan. Mantap ya kan. Mantap kali bah gitu. Nah. Kenapa kita tidak pakai tangan? Karena kalau pakai tangan itu kan listrik juga bisa mengalir ke tubuh kita. Tubuh kita juga merupakan pengantar yang baik bagi listrik. Jadi saat kita mengukur takutnya resistornya tidak sesuai. Nilai resistornya tidak sesuai.
Nah, itulah fungsi dari project board ini. Sebenarnya banyak fungsinya, cuma saya tahunya itu aja. Jadi kita akan mulai melihat mengukur resistornya. Oke, ini resistornya nih. Bisa lihat ini resistor yang tadi ya. Buang dulu ini. Resistor yang tadi kita tancapkan dulu di sini di project board. Cara mengukur ini metode kedua ya. Cara mengukur menggunakan avometer. Tadi kan udah dengan warna, sekarang dengan avometer. Masih dengan resistor yang sama. Ya, kuning, coklat, emas. Nah, taruh di sini. Seperti yang kita tahu, merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Tapi untuk resistor ini itu tidak masalah mau dia terbalik seperti ini atau seperti ini. Tidak masalah. Jadi kita pertama kalibrasi dulu. Kita pakai di 1K ya, 1K. Nah, kita kalibrasi dulu. Oke, kita kalibrasi. Sudah itu kita ukur. Nah, bisa dilihat itu nilainya tidak nampak ya. Maksudnya 0. Jadi berarti nilai resistor ini terlalu kecil untuk 1 kali 1000. Jadi kita kecilkan lagi di 10 kali 10. Kecilkan. Kita kalibrasi dulu karena tidak sesuai takutnya kan. Seperti biasa kalibrasi. Ingat kalibrasi penting. Lalu kita ukur. Begitu. Nah, kita ukur. Apakah sudah nampak nilainya? Nah, sudah. Nah, yang kita dapat di sini itu 0,2. Setiap dari 0 ke 1 itu 0,2 ya. Itu yang kecil-kecil ya. Jadi 0,2, 0,4. Jadi 0,4. Oke. Nah, terus di 0,4 itu dikali dengan 10 karena kita pakai 10 jadi 4. Oke, 4. Nah, kenapa tidak sesuai? Sabar dulu. Kita carinya dengan nilai toleransinya. Kan ada tadi nilai toleransi. Yang pertama kan nilainya kita ukur pakai warna, jadi itu 4,7 lebih 5%. Nah, pada saat mengukur avometer kita mendapatkannya 4. Kenapa? Ya kan? Kenapa beda? Nah, itu gunanya dari toleransi ini. Gunanya dari toleransi ini. Jadi kita buat 4 kali 5 per 10. Per 100, sorry. 4 kali 5, 20. 20, jadi sama dengan 20. 0,2. 0,2. Ya kan? Nah, ini 0,2 jadi 4,4 tambah 0,2 atau 4 kurang 0,2. Oke. Jadi 4,2 atau 4 ya atau iya 3,8. Nah, begitu. Apa ini juga tidak sama. Nih, tidak sampai ke yang ini. Mungkin itu juga berpengaruh pada mungkin avometernya yang salah atau resistornya yang sudah tidak kuat lagi mungkin. Kali ini kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mengukur resistor pada rangkaian seri. Yang pertama kita siapkan baterai dulu. Nah, saya juga akan memberitahu bagaimana cara mengukur baterai ini. Ya, mengukur sumbernya ini kita pertama ini bisa digunakan juga untuk mengukur misalnya stop kontak atau apa. Kalau aliran rumah gitu, kita ukurnya karena ini kita udah tahu 9 volt. Ya. Jadi kita ukurnya di 10. Oke? Di 10. Kenapa nggak di bawah? Kenapa nggak di bawahnya? Karena kalau dia di bawahnya nilainya kecil, jadi dia akan merusak avometernya karena tidak kuat. Jadi jangan sampai salah. Dan ini yang paling penting, yang kedua, jangan sampai salah meletakkan ininya.
Ini harus merah di merah dan hitam di hitam. Oke, sabar, kita catokkan dulu. Oke, saya sudah cocokkan ini merah dengan merah dan hitam dengan hitam. Nah, oke, saya sudah sambungkan ya. Ini merah dengan merah, hitam dengan hitam. Nah, kita buat di sini 10. Nah, untuk cara membacanya kita bacanya ada di bawah cermin ini. Lihat ada cermin abu-abu di sini. Ya bening lah ya cermin di mana-mana. Nah, cermin abu-abu di bawahnya ini. Karena kita menggunakan 10. Jadi kita baca yang ininya. 10, 50, 250, kita baca yang 10. Sesuai dengan itu kan. Kalau 50 ya 50 di atasnya. Kalau 250 ya 250. Kita pakai yang 10. Berarti dari 10, berarti dari 0, 2, 4, 6, 8. Oke? Berarti dari sini. Nah, kita bisa lihat jarumnya. Tuh. Ini dia di tengah-tengah 8 dan 10. Berarti hasilnya adalah 9 kan? Nah, beginilah kira-kira bentuk dari rangkaian paralel. Jadi resistornya dihubungkan berderet, ketiga-tiganya bisa lihat berderet. Dan untuk positifnya diletakkan di atasnya, di bagian pojok kanan, di bagian pojok kiri atas, dan negatifnya saya taruh di bawah. Terserah sih mau taruh di atas juga bisa negatifnya, tapi sama aja karena dia terhubung pastinya. Seperti ini ya kira-kira bisa dilihat. Oke, kita langsung saja lanjut bagaimana cara mengukur resistor pada rangkaian paralel. Nah, untuk cara mengukur resistornya, misalnya cara mengukur resistor, baterai, dan menggunakan avometer telah saya tunjukkan pada video sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat pada video sebelumnya, bisa saya taruh linknya di description. Nah, sekarang kita mulai dengan mengukur tegangan terlebih dahulu. Ingat rumus tegangan pada rangkaian paralel itu adalah V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi semuanya nilai itu sama. Oke. Semua nilai itu sama. Kalau misalnya tegangan pada paralel. Sorry, ini ada bekas makan tuh. Oke, langsungnya kita ukur. Ingat, jangan sampai terbalik ya posisi ininya. Pennya ini jangan sampai terbalik. Positif ya positif, negatif ya negatif. Karena jika terbalik akan merusak avometernya. Dan juga kita menggunakan DC volt yang 10 ya, karena ingat ini saya menggunakan baterai yang 9 volt. Jadi tidak boleh kurang dari 9. Oke, langsung saja kita ukur. Cara ngukurnya, kita taruh positifnya di bagian pertama, kaki resistor utama, dan kita taruh negatifnya di posisi resistor bagian terakhir. Oke, bisa kita lihat. Kita ambil di 10, jadi kita hitung dari 0 ya. 0, 2, 4, 6, 8. Itu kalau dari kacamata saya, dari pandangan mata saya itu adalah 9, karena di tengah-tengah 8 dan 10. 9. Kalau di kamera ya enggak terlalu jelas lah. Cuman kalau di mata saya itu adalah 9. Jadi sama dengan baterainya, sumber resistornya. Atau biasanya juga ada yang kurang, mungkin karena kekuatan baterainya juga mengurang. Jadi seperti itu cara mengukur tegangan. Oke, kita akan lanjut ke mengukur tegangan atau arus. Mengukur arus. Tegangan atau arus. Mengukur arus. Jadi yang pertama kita harus ingat dulu rumusnya itu adalah I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi kita akan menghitung satu-satu dari ini. Dari resistornya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Setiap ujung kaki bagian kiri, pokoknya yang sederajat sama pokoknya yang lurus sama positifnya, itu kita buka satu dan posisikan positifnya selalu di sumber dan resistornya selalu di dan negatifnya selalu di kaki yang dilepaskan tadi. Dan kita menggunakan 50 mikrometer ya. Kita ukur. Nah, sorry, ini agak kurang lepas deh. Oke, kita ukur. Nah, dia akan bergerak ke
Karena ini 50, jadi kita hitung dari 50 ya mikrometer, berarti di situ 27. Dari pandangan saya itu 27. Bisa dilihat 27. Oke. Nah, jadi 27 karena 50 km jadi 2,7. Nah, begitu seterusnya, angkat satu kaki dan ukur seperti itu, baru kalian jumlahkan. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih.